Shalom. Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam perenungan pada saat ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati dan menolong kami sampai detik ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan Engkau. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Ayat yang ke-11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mesbah. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu rahasia keberhasilan. Rahasia keberhasilan. Kalau kita melihat kehidupan Yefta, dia adalah seorang yang gagah perkasa. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa seorang pahlawan yang gagah perkasa. Artinya bahwa Yefta ini adalah seorang pemberani, dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, dia yang bisa diandalkan untuk melawan para musuh-musuh mereka pada waktu itu, secara khusus untuk Bani Amon yang akhirnya membawa dia mengalahkan Bani Amon dan akhirnya dia menjadi pemimpin bagi para tua-tua Gilead. Lalu Yefta lagi kita akan melihat bahwa dia adalah anak yang tidak memiliki dan tidak berhak memiliki pusaka dalam keluarganya. Di dalam ayat yang kedua bagian terakhir dikatakan bahwa engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Hal yang kedua, kalau kita melihat Yefta adalah dia adalah seorang anak yang tidak memiliki pusaka atau tidak mendapatkan ahli waris dari orang tuanya. Dan yang berikutnya, Yefta adalah lahir dari seorang perempuan sundal yang akhirnya dia mengalami penolakan yang luar biasa. Dia mengalami penolakan dari saudara-saudaranya, dari keluarganya, bahkan dari kaumnya. Ya, di situ kita melihat bahwa mereka mengusir Yefta. Dia mengalami penolakan yang luar biasa. Di dalam ayat yang ketiga kalau kita melihat akhirnya karena penolakan dari saudara-saudaranya, akhirnya Yefta lari. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Akhirnya Yefta lari dari kaumnya, lari dari tengah-tengah keluarganya karena penolakan saudara-saudaranya. Dia mengalami penolakan yang luar biasa. Akhirnya dia pergi ke tanah Top. Di sana dia bergabung dengan para petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Akhirnya karena penolakan yang dia terima, akhirnya dia pergi ke tanah Top. Mungkin di sana dia diterima, tetapi
Lingkungannya pada saat itu adalah lingkungan yang menjadi petualang-petualang yang pergi merampok untuk kebutuhan keperluan mereka. Dan Yefta melakukan semuanya itu oleh karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Lalu kalau kita melihat kembali, akhirnya Yefta ini walaupun dia sudah diusir, walaupun dia sudah ditolak dari tengah-tengah keluarganya, tetapi dia mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Rahasia yang pertama yang dia dapatkan, yang dia lakukan sehingga keberhasilan demi keberhasilan dia raih. Yang pertama, bahwa dia menerima apa adanya dirinya. Dia menerima keberadaannya. Dia menerima bahwa dirinya ini adalah anak yang dilahirkan dari perempuan sundal, dari perempuan yang tidak layak ada di tengah-tengah kaumnya. Lalu yang berikutnya, dia menerima bahwa saudara-saudaranya pernah menolak dia dan dia memberikan pelepasan. Inilah yang dilakukan dan dialami oleh Yefta sehingga dia mengalami keberhasilan demi keberhasilan, yaitu dia menerima bahwa dirinya pernah ditolak oleh keluarganya, pernah diusir, dan dia menerima bahwa dirinya adalah seorang yang tertolak. Dan akhirnya dia melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Dia memberikan pengampunan bagi orang-orang yang menolak dia, dan dia menerima bahwa itu wajar saja mereka lakukan karena memang saya anak yang dilahirkan dari perempuan Sunda. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali ya, orang tidak berhasil di dalam kehidupannya karena dia terikat dengan pada masa lalunya. Dia tidak menerima keberadaan masa lalunya. Dia masih terikat dengan keberadaan pada masa lalunya. Padahal masa lalu kita itu adalah masa lalu yang suram. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan memperbaharui kita sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dan itulah yang dilakukan oleh Yefta, sehingga dia mengalami kesuksesan, keberhasilan. Sehingga ketika para tua-tua Gilead datang kepada dia memohon supaya dia membantu para tua-tua Gilead ini untuk melawan Bani Amon, sehingga dia memberikan pengampunan bagi tua-tua Gilead atau bagi saudara-saudaranya, dan sekarang dia bergabung dengan tua-tua Gilead ini untuk berperang melawan Bani Amon. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau berhasil dan sukses, lepaskan semua ikatan pada masa lalu kita. Dan kita harus menerima keberadaan itu bahwa kita pernah melewatinya. Dan sekarang kita ada di dalam Yesus Kristus dan telah menjadi ciptaan baru. Kita sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, rahasia yang Yefta lakukan sehingga dia berhasil, yaitu di dalam ayat ke-11 terakhir dikatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Artinya bahwa perjuangan demi perjuangan, pekerjaan demi pekerjaan, bahkan apapun yang dilakukan oleh Yefta, baik di dalam kehidupannya maupun dalam melawan Bani Amon, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia menyerahkan segala perkaranya di dalam tangan Tuhan. Artinya bahwa dia mengandalkan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh mempertaruhkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bahkan dia tahu bahwa pengharapannya hanya di dalam Tuhan, sehingga dia berkata, aku membawa seluruh perkaraku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Perjuangan demi perjuangan apa yang sedang kita perjuangkan saat ini? Andalkan Tuhan, serahkan segala perkaramu di dalam tangan Tuhan, dan akhirnya akan engkau lihat keberhasilan akan menjadi bagianmu. Makanya di dalam ayat ke-11 di situ kita melihat bahwa lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ketika Yefta melepaskan semua ikatan pada masa lalunya, dan dia melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya, bagi para tua-tua Gilead, dan dia menyerahkan seluruh perkaranya itu di dalam tangan Tuhan. Maka apa yang kita lihat, apa yang dialami oleh Yefta, dia dijadikan menjadi kepala
dan panglima mereka. Artinya bahwa keberhasilan, kesuksesan itu menjadi milik daripada Yeftah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menghina, kritik kita, bagi orang-orang yang tidak menganggap kita, berikan pengampunan dan pertaruhkanlah hidupmu, perjuanganmu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat keberhasilan dan kesuksesan. Makanya Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Artinya bahwa ketika kita mempertaruhkan hidup kita, perkara kita, pergumulan kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan dan mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati dan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali untuk melepaskan segala ikatan masa lalu kami. Dan kami boleh berani mengampuni orang-orang yang menyakiti, mengkhianati, bahkan yang memfitnah kami. Kami juga belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh perkara kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, biarlah bangsa ini terus mengalami kesejahteraan, biarlah bangsa ini terus mengalami pemulihan, baik dalam setiap krisis yang terjadi pada saat ini, bahkan bencana-bencana alam yang terjadi, biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan saudara-saudara kami yang mengalaminya. Berkati para pemimpin kami, berkati juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang punya pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera, berkat di dalam Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom.